Apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan, nama saya Rahmat Wahyudin dari kelompok KKN 22. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai klasifikasi makhluk hidup. Sebelumnya, mari kita pahami apa sih yang dimaksud dengan klasifikasi dan makhluk hidup. Secara harfiah, bisa pula dikatakan bahwa klasifikasi adalah pembagian sesuatu menurut kelas-kelas. Menurut ilmu pengetahuan, klasifikasi adalah proses pengelompokan benda berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbedaan. Dan makhluk hidup yang dalam bahasa Yunani merupakan organon atau alat adalah kumpulan molekul-molekul yang saling mempengaruhi sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi secara stabil dan memiliki sifat hidup. Teman-teman sudah pada paham kan apa sih yang dimaksud dengan klasifikasi dan makhluk hidup? Jadi setelah ini akan saya jelaskan lebih jauh apa itu klasifikasi makhluk hidup. Mari kita simak penjelasan berikut. Klasifikasi makhluk hidup. Apa yang dimaksud dengan klasifikasi makhluk hidup? Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Apa tujuan dari klasifikasi makhluk hidup? Mengklasifikasikan makhluk hidup ialah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Tujuan khusus antara lain makhluk hidup ialah sebagai berikut. 1. Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. 2. Mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. 3. Mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. 4. Memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Tahapan klasifikasi makhluk hidup. Untuk mengklasifikasikan makhluk hidup harus melalui serangkaian tahapan. Mungkin ini agar lebih mudah, jadi tahapan tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Pengamatan sifat makhluk hidup. Pengamatan merupakan proses awal klasifikasi. Jadi sebelum lebih jauh kita mengklasifikasikan, kita harus mengamati dulu. Ya, yang dilakukan dalam proses ini adalah melakukan identifikasi makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain. Mengamati dan mengelompokkan berdasarkan tingkah laku, bentuk morfologi, anatomi, dan fisiologi. Setelah pengamatan, di sini yang kedua ialah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan pada ciri yang diamati hasil pengamatan. Kemudian diteruskan ke tingkat pengelompokan makhluk hidup. Dasar pengelompokannya adalah ciri dan sifat atau persamaan dan perbedaan makhluk hidup yang diamati. Setelah dari pengamatan dan pengelompokan makhluk hidup tersebut, di sini kita memberikan nama makhluk hidup tersebut. Pemberian nama makhluk hidup merupakan hal yang penting dalam klasifikasi. Ada berbagai sistem penamaan makhluk hidup, antara lain pemberian nama dengan sistem tata nama ganda atau disebut dengan binomial, nomenklatur, dan trinomial. Dengan adanya nama makhluk hidup, maka ciri dan sifat makhluk hidup akan lebih mudah dipahami. Selanjutnya, pengklasifikasian makhluk hidup. Pada awalnya, dalam klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan dan kelompok berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Kelompok-kelompok tersebut dapat didasarkan pada ukuran besar hingga kecil dari segi jumlah anggota kelompoknya. Namun, kelompok-kelompok tersebut disusun berdasarkan persamaan dan perbedaan. Urutan kelompok ini disebut takson atau taksonomi. Kata taksonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu teksis atau susunan, penyusunan, penataan, atau takson, yaitu setiap unit yang digunakan
dalam klasifikasi objek biologi. Dan nomos ialah hukum. Menurut Carolus Linnaeus, tingkatan takson diperlukan untuk pengklasifikasian yang berurutan dari tingkatan tinggi yang umum menuju yang lebih spesifikasi di tingkatan yang terendah. Jadi di sini masih menjelaskan tentang tahapan pengelompokan makhluk hidup. Dan di sini ada urutan hierarkinya, yaitu kingdom. Kingdom bisa disebut dengan kerajaan. Phylum yaitu filum untuk hewan atau divisi untuk tumbuhan. Klasik atau kelas. Ordo ialah bangsa. Familia ialah keluarga. Genus ialah marga. Spesies ialah jenis. Dari tingkatan ini bisa disimpulkan jika dari spesies menuju kingdom, maka takson semakin tinggi. Selain itu, jika takson semakin tinggi, maka jumlah organisme akan semakin banyak. Persamaan antar organisme akan makin sedikit, sedangkan perbedaannya akan semakin banyak. Sebaliknya, dari kingdom menuju spesies, maka takson semakin rendah. Dan jika takson semakin rendah, maka jumlah organisme akan semakin sedikit. Persamaan antara organisme akan makin banyak, sedangkan perbedaan akan semakin sedikit. Berikut adalah contoh cara membuat kunci determinasi. Apa itu kunci determinasi? Sebelum jauh, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kunci determinasi. Kunci determinasi adalah petunjuk yang dapat digunakan untuk menentukan famili, ordo, genus, atau spesies pada hewan dan tumbuhan. Jadi di sini yang pertama, kelompok hewan-hewan yang terdapat di muka bumi ini sangat beragam, baik dari segi bentuk maupun ukurannya. Secara umum, hewan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu hewan vertebrata atau yang bisa disebut dengan bertulang belakang, dan hewan invertebrata atau yang disebut dengan tidak bertulang belakang. Jadi di sini hewan bertulang belakang, vertebrata, hewan vertebrata adalah kelompok hewan yang memiliki tulang belakang. Mereka umumnya memiliki tubuh simetri bilateral, rangka dalam, dan berbagai alat tubuh. Ada 5 kelompok hewan vertebrata, yaitu Pisces, amfibia, reptilia, aves, dan mamalia. Dan hewan tidak bertulang belakang, avertebrata. Hewan tidak bertulang belakang, avertebrata, dikelompokkan menjadi 8 kelompok. Hewan tersebut adalah protista, mirip hewan protozoa, hewan berpori atau prolifera, hewan berongga atau coelenterata, cacing pipih atau Playhelminthes, cacing giling atau Nemathelminthes, cacing berbuku-buku atau Annelida, hewan lunak atau moluska, hewan dengan kaki berruas-ruas atau arthropoda, dan hewan berkulit duri atau echinodermata. Selanjutnya di sini kelompok tentang tumbuh-tumbuhan, kingdom plante, tumbuhan, dibagi ke dalam beberapa divisi, yakni lumut atau bryophyta, paku-pakuan atau Pratidophyta, tumbuhan berbiji atau spermatophyta, serta ganggang atau Talphypeta. Tumbuhan lumut, bryophyta, tumbuhan lumut susunan tubuhnya lebih kompleks dibanding dengan Tylophyta. Dalam daur hidupnya terdapat pergantian keturunan, metagenesis, antara turunan vegetatif dengan turunan generatif. Gametotif lebih menonjol dibanding sporotif.
Gametotif merupakan turunan vegetatif yang melekat pada substrat dengan menggunakan rhizoid. Sporofit merupakan turunan vegetatif berupa badan penghasil spora. Sporofit itu tumbuh pada gemetosit bersifat parasit. Habitatnya di daratan yang lembab. Ada pula yang hidup seperti epifit. Tubuhnya tidak memiliki berkas pembuluh atau vaskular seperti pembuluh xilem dan floem. Contoh lumut yaitu lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Selanjutnya, tumbuhan paku-pakuan. Tumbuhan paku-pakuan sudah memiliki akar, batang, dan daun, sehingga tingkatannya lebih tinggi dibanding tumbuhan lumut. Pada batang sudah terdapat jaringan pengangkut xilem dan floem yang teratur. Tumbuhan paku-pakuan dapat tumbuh dengan baik pada lingkungan yang lembab, dan ada beberapa jenis paku-pakuan yang dapat hidup di dalam air, seperti halnya lumut. Tanaman ini dalam reproduksinya mengalami metagenesis, turunan gametofit dan sporofitnya bergantian. Selanjutnya, tumbuhan berbiji atau disebut dengan spermatopita. Dilihat dari struktur tubuhnya, anggota spermatopita merupakan tumbuhan tingkat tinggi. Organ tubuhnya lengkap dan sempurna. Sudah terlihat adanya perbedaan antara akar, batang, dan daun yang jelas atau sering disebut dengan tumbuhan berkormus. Tumbuhan berbiji dikelompokkan menjadi tumbuhan berbiji terbuka, gymnospermia, dan tumbuhan berbiji tertutup, angiospermia. Jadi tumbuhan berbiji itu ada pengelompokannya, ada dua jenis, berbiji terbuka dan berbiji tertutup. Tumbuhan berbiji terbuka, ciri morfologi tumbuhan ini adalah berakar tunggang, daun sempit, tebal, dan kaku. Bibir terdapat dalam daun buah, makrosporofil, dan serbuk sari terdapat dalam bagian yang lain, mikrosporofil. Daun buah penghasil dan badan penghasil serbuk sari terpisah dan masing-masing disebut dengan strobilus. Ciri-ciri anatominya memiliki akar dan batang yang berkambium. Akar mempunyai kaliptera, batang tua dan batang muda tidak mempunyai phleretima atau sarung tepung, yaitu endodermis yang mengandung zat tepung. Dan tumbuhan berbiji tertutup, tanaman angiospermae mempunyai ciri-ciri morfologi sebagai berikut. Mempunyai bunga yang sesungguhnya, bentuk daun pipih dan lebar dengan susunan daun yang bervariasi. Bakal biji tidak tampak terlindung dalam daun, buah, atau putik. Terjadi pembuahan ganda, pembentukan embrio, dan endosperm berlangsung dalam waktu yang hampir bersamaan. Angiospermae berdasarkan biji dibagi menjadi dua kelompok, yakni biji berkeping 1, monokotil, dan berkeping 2, yakni dikotil. Ganggan Talopita. Talopita merupakan kelompok tumbuhan yang mempunyai ciri utama, yaitu tubuh berbentuk talus. Tumbuhan talus merupakan tumbuhan yang struktur tubuhnya masih belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Ciri-ciri dari tumbuhan talus ini adalah tersusun oleh satu sel yang berbentuk bulat. Perkembangbiakan pada umumnya secara vegetatif dan generatif. Sistem klasifikasi 5 kingdom. Sebelum saya menjelaskan selanjutnya, saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu kingdom. Kingdom yang sering digunakan merupakan cara pengelompokan yang dikemukakan oleh Robert H. Whittaker pada tahun 1969. Dia membagi makhluk hidup menjadi 5 kelompok besar, yaitu monera, protista, jamur, tumbuhan, dan hewan. Ya, yang seperti disebutkan sebelumnya tadi, di sini pun sudah tertera, ada 5 bagian. 1. Kingdom monera. Monera adalah kingdom makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti, biasanya disebut organisme prokaryoid. 2. Kingdom protista adalah organisme eukariot pertama atau paling sederhana.
Protista merupakan organisme eukariotik sehingga memiliki membran inti sel. 3. Kingdom jamur. Fungsi. Kelompok jamur merupakan kelompok makhluk hidup yang memperoleh makanan dengan cara menguraikan bahan organik makhluk hidup yang sudah mati. 4. Kingdom plantae atau tumbuhan ialah organisme yang mempunyai membran inti yang dapat membuat makanannya sendiri dan bersel banyak. 5. Kingdom animalia atau hewan adalah organisme yang memakan makhluk hidup lain untuk kebutuhan makanannya. Cukup sampai di sini materi yang disampaikan. Semoga membantu teman-teman dan memahami materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Sampai jumpa.